Dan tadi sengaja kami sebutkan karena dia menjadi seorang hakim di pengadilan sibuk. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa hafalan itu dibutuhkan oleh seorang rawi. Dan kalian juga di sini permasalahan rawi telah kita lewati, dan kalian para penuntut ilmu, kalian para dai ilallah yang menyampaikan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, maka kalian pun menjaga ilmu. Jika kalian mempunyai dunia, please jangan terbuai dengan dunia. Kalian dengan dunia kalian berapa kalian bisa raup dari dunia? Sehari mungkin 200, 300, 400. Tapi dari pagi sampai petang bahkan tidak bisa belajar, itu adalah kerugian yang besar. Maka jangan terbuai dengan dunia. Maka di sini Syarik Ibn Abdillah Al-Qadi tersibukkan dengan dunianya sehingga periwayatan hadis didhaifkan oleh para ulama, sehingga hadis-hadis yang lewat, jika nanti antum mulai mentahqiq hadis, melewati hadis di riwayat Abi Daud misalnya, haddatsana Syarik, dilihat siapa Syarik, huwa Ibnu Abdillah Al-Qadi An-Nakhai, dhaif. Sampai datang riwayat yang lain, dicari, ada riwayat yang lain, oh tidak, hadis ini memang dari satu jalan, dari jalan Syarik, iya, ya sudah, dhaif, tidak diamalkan kalau hadis fikih, tidak diyakini kalau hadis i'tiqad, sampai datang jalan yang lain. Maka lihat bagaimana keadaan orang ini bertahun-tahun menuntut ilmu, mencatat hadis, mengambil hadis dari guru-gurunya, namun hadisnya dhaif, menunggu sampai datang riwayat lain. Kenapa? Tersibukkan dengan dunianya. Maka please, nanti kalian menjadi seorang dai, belajar terus menerus dan tinggal di pondok pesantren, dunia yang ada pada kalian hanya beberapa ratus setiap hari, jangan menyebabkan kalian jatuh dari seorang penuntut ilmu menjadi penuntut dunia, meninggalkan dunia, karena itu yang diinginkan oleh iblis laknatullah. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dari talbis iblis yang paling penting dan utama kepada Bani Adam, menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Maka jika dia terjauh dari menuntut ilmu, kata Ibnul Jauzi, syaitan target pertama menjauhkan orang-orang dari menuntut ilmu. Karena al-ilmu nurun, karena ilmu itu cahaya yang bagi dia mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana manhaj ahli sunnah salafi, mana manhaj bukan salafi. Kemudian kata Ibnul Jauzi, karena ilmu itu nurun, syaitan, iblis pertama targetnya menjauhkan manusia dari ilmu. Fayatakhobbatu, maka akhirnya dia yatakhobbat, bagaikan orang yang berjalan di malam hari tanpa cahaya. Maka dia akan berjalan, ada lubang, dia masuki lubang itu, dan ada mungkin tiang listrik, dibenturnya tiang listrik karena gelap, atau dia akan terperosok kepada jurang yang dalam, dari jurang kebodohan, kebid'ahan, kesyirikan, karena tadi yatakhobbat. Dan ini adalah proses pertama syaitan untuk talbis iblis, memberikan talbisnya iblis yang pertama menjauhkan manusia. Maka lihat manusia-manusia yang antum lihat awam, sangat jauh dengan ilmu. Hadir khutbah Jumat pun dalam keadaan capek, ngantuk. Apalagi yang memberikan khutbah juga ngomongnya pelan dan cerita ngalor ngidul. Maka akhirnya Jumat hanya sekedar, ya Allah, hanya sekedar mematahkan kewajiban saja. Maka lihat bagaimana jauhnya orang-orang awam, tidak mau belajar dan sebagainya. Dan begitu pun dari orang-orang yang terkena fitnah syaitan, maka akan menjauhi ilmu dimanapun dia berada, meskipun dia di tempat dekat dengan menuntut ilmu ataupun jauh apalagi. Maka Allah telah berfirman, falamma zagu
azaghallahu qulubuhum. Azaghallahu qulubahum. Di saat dia berpaling dari sunnah, dia berpaling dari menuntut ilmu, Allah jauhkan dia dari ilmu dan orang-orang yang berilmu. Maka teman-temannya dia, teman dunia yang berjualan dengannya, dan bahkan dia akan menjauhi dari orang-orang alim yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Contoh yang lain kedua adalah Abu Bakar ibnu Abdullah ibni Abi Maryam Al-Ghassani, yang masyhur dengan Ibnu Abi Maryam. Namanya Abdullah ibnu Abi Maryam Al-Ghassani. Dan dia Asyami, dari Syam. Maka rawi ini pun sama. Tadinya hadisnya adalah tidak dhaif, namun kemudian setelah itu didhaifkan oleh para ulama. Maka Abu Bakar ibnu Abdullah ibni Abi Maryam sama, hafalannya rusak. Namun kalau tadi disibukkan dengan dunia, yang tadinya mulia seorang muhaddis, namun mempunyai pekerjaan dunia menjadi qadhi, sibuk dengan pekerjaannya, didhaifkan, dan dia lebih memilih pekerjaannya. Akhirnya didhaifkan. Dan di sini kasusnya lain, dan ini akan menjadikan faidah bagi kita agar kita berhati-hati sebagai seorang dai dan seterusnya. Maka disebutkan oleh Imam Abu Hatim, Abu Bakar ibni Abdullah ibni Abi Maryam Al-Ghassani Asyami dhaiful hadis. Ini hukumnya, bahwa dia dhaif. Kenapa? Taraqahu lusus fa akhadhu mata'ahu fahtalata. Bahwa dia menjadi dhaif dikarenakan didatangi oleh pembegal, oleh preman, dan dipukul kepalanya dan diambil hartanya. Maka setelah itu dia menjadi hafalannya rusak. Maka karena stres, karena takut, atau karena pemukulan, jadi gegar otak, sehingga hafalannya tidak seperti dahulu. Dan berkata Abu Daud, suriqalahu huli fa angkara aqluhu. Di mana dicuri emas-emasnya, maka kemudian dia mungkin stres dan sebagainya. Fa angkara aqluhu, maka akalnya berubah. Maka didhaifkan oleh Abu Zur'ah secara umum dan Imam Ahmad. Maka Abu Zur'ah ditanya tentang dia katakan dhaif mungkarul hadis. Dan Imam Ahmad pun mendhaifkan secara umum di saat ditanya. Dan Imam An-Nasai dan Ad-Daruqutni mengatakan dia, Abu Bakar ibnu Abi Maryam, dhaif. Maka oleh sebab itu Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Takrib menyebutkan bahwa dia rawi yang dhaif. Qad suriqa fahtulita, bahwa dia telah dicuri dan berubah akalnya. Maka ini dari contoh dua rawi yang dhaif, dan dhaifnya dhaif yang munjabir. Apa itu makna dhaif munjabir? Dia rawi yang dhaif, namun jika datang riwayat yang lain bisa naik derajat kepada hasan li ghairihi, atau bahkan hadisnya sahih dengan majmu' turukihi, dengan jalan-jalan yang lain. Selesai dari contoh rawi yang dhaif dikarenakan hafalannya rusak. Sekarang kita masuk kepada rawi yang lebih parah, tidak boleh kita meriwayatkan darinya karena dhaifun jiddan, dan bahkan jika datang jalan-jalan yang lain selain dari jalan dari dia, tetap tidak mengangkat kedudukan dia. Maka rawi-rawi seperti ini banyak sekali. Namun kita khususkan kepada rawi yang hafalannya sangat rusak. Karena rawi-rawi yang dhaifun jiddan bisa kembali kepada jarahnya al-adalah wa dhabt. Al-adalah seperti apa? Kadzab, dajjal, wada'ul hadis,
yang mana dihukumi hadisnya maudhu, hadis yang palsu. Maka di sini dia sifatnya orang yang memalsukan hadis. Pembahasan kita tidak masuk kepada ini. Kenapa? Karena pembahasan kita, rawi ini hilang dhabtu as-sadr. Rawi ini tidak mempunyai hafalan. Sangat-sangat rusak, very bad dalam segi hafalan. Namun amanahnya ada. Maknanya dia masih dalam keadaan mempunyai hafalan. Mempunyai adalah. Dia bukan pemalsu hadis. Sehingga jarahnya di sini tidak kembali kepada adalah. Maka antum harus membedakan. Nanti hadis ini dhaifun jiddan. Loh, kenapa? Di sanadnya ada rawi yang dhaifun jiddan. Setelah diperiksa pertama, ternyata dhaifun jiddan karena kembali kepada adalah, yakni akhlak, tidak mempunyai adab. Apa contohnya? Dia pelacur, atau dia fasik, peminum khamr, atau dia tadi pendusta, pemalsu hadis. Maka di sini tidak naik derajatnya, meskipun datang dari berbagai jalan, karena hadisnya maudhu, hadis buatan. Ini kembali kemana? Ke adalah. Dan ini bukan pembahasan kita. Dhaifun jiddannya tidak masuk kepada pembahasan kita. Yang kita bahas sekarang, dia mempunyai adalah. Dia orang yang jujur. Dan dia orang yang soduk dari segi agamanya. Tidak melaksanakan kefasikan, dosa-dosa besar dengan sengaja. Namun hafalannya sangat buruk, too bad. Sehingga dibuang oleh para ulama, bahkan datang jalan yang lain tidak bisa. Orang ini tetap dalam kedudukan ditinggal, tidak bisa terangkat hadisnya. Maka ini masuk kepada dhaifun jiddan. Dan kalau diprosentasekan, misalnya tadi orang-orang yang dhaif seperti Syarik ibni Abdillah, jika dia meriwayatkan misalnya 100 hadis, maka 40 yang benar. Namun orang-orang yang sekarang ini dhaifun jiddan mungkin meriwayatkan 100 hadis, 90 kacau, semuanya rusak. Yang benar mungkin 5 atau 10 atau 7. Maka di sini tidak boleh meriwayatkan dari rawi ini. Contohnya banyak, di antaranya Ibrahim ibnu Yazid al-Khawzi, Abu Ismail al-Makki, di tabaqah yang ke-7 dari kibar itba'ut tabi'in. Maka dia dihukumi oleh para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan matrukul hadis, dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bithiqah, laisa bisyai', dan berkata Abu Zur'ah dan Abu Hatim mungkarul hadis, dhaiful hadis, dan berkata Imam Al-Bukhari sakatu anhu. Dan ditafsirkan makna sakatu anhu, maknanya ditinggalkan hadisnya oleh para ulama, dibuang. Dan begitupun An-Nasai mengatakan matrukul hadis. Maka ini contoh dari rawi yang dhaifun jiddan. Maka lafaz-lafaznya matrukul hadis, hadisnya dibuang ke tong sampah. Laisa bithiqah, dia bukan thiqah sama sekali. Laisa bisyai', tidak mempunyai hafalan sama sekali. Mungkarul hadis. Dan kalimat Imam Al-Bukhari sakatu anhu, kalimat Imam Al-Bukhari selalu dalam keadaan dohirnya tidak begitu kuat, namun maknanya sangat rendah. Maka Imam Al-Bukhari jika menjarah tidak pernah menjarah lebih kasar, namun lafadznya biasa, tetapi yang diinginkan luar biasa. Contohnya di sini, para ulama mengatakan Imam An-Nasai, Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya matrukul hadis. Hadisnya